Selamat malam, Ya, Pak Budi. baik. Oke. Saya ke Pak Sarif dulu. Pak Sarif, ini sebetulnya urgensinya apa? Tiba-tiba kemudian muncul revisi Undang-Undang TNI. Memang kondisi saat ini banyak yang memungkinkan sehingga timbul beberapa ide Oke. untuk melakukan revisi Undang-Undang 34. Antara lain seperti kemarin kita lihat terjadinya pergantian Panglima yang begitu cepat, ya. Padahal usianya masih 58 tahun dan menurut kita bisa melihat performa mereka pada usia 58 tahun itu mereka sebenarnya masih Aktif. dan produktif. Nah, yang kedua, kalau dibandingkan negara-negara yang maju lainnya seperti Singapura dan Amerika, mereka usianya agak lebih di atas, bisa sampai 60, bahkan Amerika 64. Ya, kenapa? Karena mereka masih produktif. Itu satu pandangan sehingga muncul ide untuk melakukan revisi. Yang kedua, kita melihat anggaran Kementerian Pertahanan ini itu sangat minim. Sangat minim. Sangat minim sekali. Dari tahun 2020 sampai 2024 itu hanya berkisar antara 127 triliun sampai 139 triliun. Which is apa? Itu tidak lebih bahkan kurang dari 1% dari PDB. Nah, ini sangat rendah sekali. Dan anggaran Kementerian Pertahanan itu dicapai lebih dari 1% itu pada zamannya Pak SBY. Itu saja sekali. Setelah itu menurun terus. Implementasinya adalah Kemenhan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan alutsista yang diinginkan sesuai dengan program minimum accession force oleh Kemenhan. Itu hanya dicapai 65%. Nah, yang kedua kesejahteraan prajurit. Ya, yang ketiga adalah kesejahteraan prajurit ini juga meliputi tentang dana lapangan, lauk pauk, kemudian perlengkapan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Intinya anggaran Kementerian Pertahanan itu sangat minim sekali. Justru itu banyak pihak khususnya di teman-teman Komisi 1 itu semuanya mendukung agar anggaran Kementerian Pertahanan ini betul-betul dinaikkan. Karena kalau tidak, bagaimana kita akan memberikan efek gentar terhadap kawan ya, kepada lawan. Ya kan sulit. Karena apa? Menurut data dari Global Fires Institute itu menyatakan bahwa kita itu kekuatan alutsista kita itu masih sangat jauh daripada yang diinginkan. Itu soal anggaran. Itu soal anggaran. Itu soal usia. Tapi kalau ada pasal soal diizinkannya kembali TNI berbisnis, itu logikanya gimana? Nah, itu menurut hemat kami itu adalah ada kaitannya dengan pemenuhan anggaran untuk Kementerian Pertahanan. Ya, ada kaitannya dengan kesejahteraan prajurit. Karena mungkin asumsinya kalau TNI bisa berbisnis, bisa memenuhi kebutuhan dasarnya mereka, bisa memenuhi kebutuhan motivasi mereka untuk berprestasi, itu akan semakin meningkatkan ketahanan kita. Jadi TNI berbisnis mungkin untuk kesejahteraan prajurit. Tapi kalau sampai prosedur penundang-undangnya, itu barang itu di mana sekarang? Masih di Balek. Masih di Balek. Nah, nanti setelah di Balek dibawa ke paripurna diputuskan dibawa ke Komisi 1. Baik. Aal, gimana Anda merespon dan urgensi tadi adalah problem anggaran, problem kesejahteraan dan problem usia. Kritik Anda apa sebetulnya terhadap Undang-Undang TNI yang mau direvisi ini? Kalau alasan merevisi Undang-Undang TNI hanya untuk menaikkan anggaran pertahanan, saya rasa kita tidak perlu merevisi Undang-Undang TNI. Tidak perlu direvisi. 2004. Karena upaya menaikkan anggaran pertahanan itu adalah langkah pemerintah dan DPR saja untuk menaikkan atau menurunkan. Sejak reformasi 98 sampai sekarang sebenarnya terjadi peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan. Peningkatan? Memang ada beberapa tahun menurun tapi menaik. Tapi untuk tujuan meningkatkan anggaran pertahanan tidak perlu merevisi Undang-Undang TNI 34 2004. Yang kedua, kalau ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit juga tidak perlu merevisi Undang-Undang TNI 34 2004. Karena di dalam Undang-Undang TNI 2004 dijelaskan secara eksplisit bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Itu ada pasalnya, Mas, di dalam Undang-Undang TNI. Yang menjadi masalah adalah bagaimana mengimplementasikan penaikan kesejahteraan prajurit.
kegagalan negara dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit ini lah yang menjadi masalah. Karena ada dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista, karena ada persoalan disorientasi alokasi untuk sektor pertahanan. Misalkan ada duit cukup banyak harusnya untuk TNI tapi diuntukkan komponen cadangan. Buat apa? Harusnya untuk komponen utama saja. Yang ketiga adalah banyak yayasan-yayasan dulu bisnis TNI yang diambil alih, tidak jelas statusnya seperti apa. Semua itu seharusnya bisa ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Sayangnya negara gagal untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, lalu dibebankan kepada TNI, prajurit TNI untuk berbisnis. Ini yang menurut saya kasihan dong TNI, udah kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5, terus disuruh juga untuk berbisnis. Ini yang saya bilang, ini negara gagal membangun kesejahteraan prajurit, dibebankan kepada prajuritnya untuk berbisnis. Yang ini menurut saya suatu hal yang salah dan Itu keberatan Anda atau identifikasi kekeliruan dari pemerintah soal berbisnis? Berbisnis. Yang kedua adalah pelarangan berbisnis adalah karena mahasiswa kita semua punya imajinasi bahwa kita ingin militer yang apa sih Mas Budiman? Profesional? Kita ingin militer yang profesional. Militer yang profesional itu apa? Militer yang fokus dalam bidang pertahanan, militer yang tidak berpolitik dan tidak berbisnis. Supaya apa? Supaya kedaulatan negara kita terjamin. Saya sebagai anak prajurit bangga kalau tentara profesional fokus pada bidang pertahanan. Tapi kalau dia ditarik-tarik untuk ngurusin bisnis, urusin berpolitik, itu yang menurut kita menjadi prihatin. Karena kebanggaan kepada militer adalah ketika dia berada di depan untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi jangan tarik-tarik mereka ke dalam kegiatan berbisnis karena akan melemahkan profesionalisme dan akan melemahkan upaya menjaga kedaulatan negara itu sendiri. Oke, baik. Itu catatan saya. Saya ke Pak Agus Wijoyo, ya anggota tim perumus reforma di TNI Pak Agus, apakah Anda melihat ada urgensi sekarang merevisi Undang-Undang TNI dengan tadi? Artinya adalah TNI diizinkan kembali untuk berbisnis. Dulu kenapa itu kemudian dilarang, Pak Agus? Apakah ada kemendesakan untuk undang-undang TNI begitu Pak Budiman? Iya, urgensinya apa? Dan dulu urgensinya, saya lihat tidak ada urgensi. Justru saya melihat urgensinya adalah untuk mempertahankan undang-undang TNI yang sekarang berlaku. Karena undang-undang TNI yang sekarang berlaku justru untuk menghilangkan penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan yang akan menghilangkan profesionalitas TNI. Ketika TNI mengadakan reformasi, terus kemudian DPR kemudian melahirkan undang-undang TNI tersebut. Mengapa harus dirubah? Mengapa harus ada reformasi? Karena pada saat itu sebetulnya memahami reformasi TNI adalah juga memahami perlunya negara kesatuan Republik Indonesia merubah sistem politiknya ke dalam sistem politik demokrasi. Karena semua itu sebetulnya yang kita warisi ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, itu adalah warisan dari keadaan darurat masa lalu, pertama. Yang kedua, itu adalah dari keadaan di mana bangsa merupakan bangsa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi tatanan-tatanan itu belum terbelah. Kita pun belum punya negara. Kemudian memang Undang-Undang Dasar 45 lahir pada tanggal 18 Agustus 45, tetapi jiwanya yang dijalankan untuk menjalankan pemerintahan Orde Baru sebetulnya adalah jiwa kebersamaan, camaraderie dari perjuangan merebut kemerdekaan dari Angkatan 45. Jadi antara yang disebutkan, yang tersurat dengan yang tersirat itu berbeda. Misalnya di Konstitusi 45 memberikan peran dan kewenangan pertahanan nasional, terus kemudian ada sistem merata yang sebetulnya sudah harus dirubah ke dalam konsep sistem merata dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi itu masih menggunakan implementasi dari ketika Indonesia berada sebagai bangsa yang berjuang. Semua rakyat dikerahkan dan diperlakukan sebagai kekuatan perlawanan tanpa ada persiapan apa-apa. Nah, di situ kita melihat bahwa apa sebetulnya hakikatnya di situ. Hakikatnya adalah Pak Harto adalah figur terakhir dari Angkatan 45 yang menjalankan pemerintahan
Dan setelah itu kita harus berpikir, sistem apa yang menggantikan sistem yang tadinya didasarkan kepada camaraderie Angkatan 45. Kita sepakat sistem demokrasi, maka semua harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah demokrasi, termasuk fungsi pertahanan, termasuk posisi TNI, yang tadinya adalah sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, ini sekarang menjadi tentara profesional di dalam rangka sistem politik demokrasi. Oke, baik Pak Agus Wijoyo. Pak Ali Mohtar Ngabalin, banyak dugaan bahwa revisi Undang-Undang TNI ingin mengembalikan TNI ketika pada masa Orde Baru dengan dui fungsi. Jawaban Anda seperti apa? Tapi setelah jeda berikut ini. Oke. Ada kenyamanan yang ingin dirasakan.